Senin 12 September 2022, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menunjukkan kepedulian kepada warganya yang tertimpa musibah kebakaran beberapa waktu yang lalu, yaitu Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri mengunjungi dan menyerahkan bantuan kepada warga yang tertimpa musibah kebakaran yang menghanguskan sebuah rumah di Desa Amawang Kirimuka, Kecamatan Kandangan. Selain menyerahkan bantuan kebakaran, Bupati HSS juga menyerahkan bantuan secara simbolis kepada masyarakat untuk penyandang disabilitas seperti alat pendengar, kaki palsu dan kursi roda. Usai menyerahkan bantuan, selanjutnya Bupati HSS didampingi Kepala Dinas Sosial Nordiansyah, meninjau penyaluran dana bantuan langsung tunai atau BLT BBM dan sembako untuk keluarga penerima manfaat atau KPM, bertempat di kantor pos Kandangan. Penyaluran bantuan BLT ini diberikan kepada 527 orang yang terdiri dari 3 desa, yakni Desa Lungau 191 orang, Desa Sungai Kupang 175 orang dan Desa Jambu Hilir 161 orang. Pulih bersama, dengan Senyum Sehat Indonesia. Tema inilah yang diusung pada peringatan Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional, yang turut dimeriahkan oleh pemerintah daerah Hulu Sungai Selatan. Bertempat di SDN Kandangan Kota 4, peringatan HKGN ini dimaknai dengan melakukan giat sikat gigi bersama anak sekolah dasar, secara serentak bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Sebanyak 102 anak sekolah dasar dari SDN Kandangan Kota 4, ikut berpartisipasi memeriahkan kegiatan sikat gigi bersama ini. Untuk memastikan kelancaran jalannya proses pembangunan di Hulu Sungai Selatan, Wakil Bupati Syamsuri Arsyad kembali melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur. Kegiatan Monef kali ini dilaksanakan di wilayah Daha, dengan sejumlah titik proyek pembangunan yang menjadi fokus peninjauan. Peninjauan diawali pada proyek tanah pemakaman di Desa Banjarbaru, dilanjutkan proyek peningkatan Jalan Handil S Lilin Desa Bayanan, kemudian rehabilitasi ruas Jalan Samuda Bajayau Kecamatan Daha Barat, serta proyek peningkatan kapasitas struktur Jalan Siang Gantung, Desa Baru, Kecamatan Daha Barat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menggelar rapat paripurna, yang dilaksanakan di Gedung DPRD Lantai 2, Kandangan. Rapat kali ini dilaksanakan dengan agenda penyampaian pemandangan umum pihak eksekutif, atas pemandangan umum fraksi DPRD terhadap peran Perda penyelenggaraan perpustakaan, pada beberapa waktu lalu. Jalannya rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua 2 DPRD Haji Kusasi, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Haji Muhammad Nur. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kamidi,
melaksanakan rapat persiapan untuk melaksanakan fungsi perangkat daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Senin 13 September 2022. Ditemui usai acara, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kamidi menyampaikan, dengan adanya pengelolaan aset-aset yang ada nantinya diharapkan bisa meningkatkan pendapatan daerah dengan sistem BLUD. Disampaikannya pula, ada beberapa perangkat daerah yang mengikuti rapat ini yakni dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah atau BPKPD, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri menyampaikan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 kepada DPRD Kabupaten, di ruang rapat DPRD Kabupaten HSS Selasa, 13 September 2022. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fahmi didampingi Wakil Ketua Haji Muhammad Kusasi. Selasa 13 September 2022, bertempat di ruang rapat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Bupati Haji Ahmad Fikri menyampaikan pendapatnya terhadap Ranperda Inisiatif DPRD tentang Kepemudaan. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Ketua DPRD Haji Ahmad Fahmi, didampingi Wakil Ketua Haji Muhammad Kusasi. Bupati Haji Ahmad Fikri mengatakan bahwa pihaknya sangat menyambut baik dan mengapresiasi serta sangat mendukung dengan diajukannya Ranperda tentang Kepemudaan ini oleh DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di mana peraturan daerah tentang kepemudaan ini penting untuk mewujudkan kepastian hukum bagi Pemkab HSS, organisasi kepemudaan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan kepemudaan di Kabupaten HSS dan juga untuk memperkuat posisi serta memberi kesempatan kepada setiap pemuda untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-citanya. Setelah melakukan peninjauan sejumlah proyek pembangunan di wilayah Daha, Wakil Bupati Syamsuri Arsyad kembali melakukan kegiatan serupa di Kecamatan Kandangan, Sungai Raya dan Simpur. Giat monitoring dan evaluasi di 3 kecamatan ini, diawali pada proyek pembangunan lapangan voli 2 Desember, dilanjutkan ke lokasi pembangunan TPS 3R di Desa Batangkulur dan Desa Ulin. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Hulu Sungai Selatan melakukan konsolidasi kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba atau Kotan di lingkungan pendidikan di Aula Kecamatan Kandangan. Selasa 13 September 2022, kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Syamsuri Arsyad sekaligus sebagai narasumber, serta diikuti oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama atau SMP dan Madrasah Sanawiyah yang ada di Kabupaten HSS. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan, Tajudin Nur ikuti rapat gabungan Komisi DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Selasa 13 September 2022 di ruang rapat DPRD Kabupaten HSS. Rapat gabungan Komisi DPRD kali ini dilaksanakan dalam rangka pembahasan 1 buah Ranperda eksekutif tentang penyelenggaraan perpustakaan dan rapat kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua 2 DPRD Haji Ahmad Kusasi.
Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur, kunjungi lansia asuhnya yang berkediaman di Desa Paring Agung Kecamatan Sungai Raya. Teriknya matahari tidak menyurutkan niat beliau untuk menyambangi kediaman orang tua asuhnya, untuk berbincang dan bercengkrama, sembari mendengarkan curahan isi hati Nenek Halimah. Jajaran pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan peninjauan ke kawasan Pasar Negara, yang dipimpin langsung oleh Bupati Haji Ahmad Fikri, didampingi Sekda Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan para kepala perangkat daerah terkait. Peninjauan dilakukan di sejumlah titik, khususnya kepada para pedagang yang berjualan bahan pokok, guna memonitoring keterjangkauan harga bahan pokok di Pasar Negara. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar pelatihan keluarga balita atau BKB dan pendidikan anak usia dini atau PAUD, yang dibuka secara resmi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, Haja Isnaniah Ahmad Fikri bertempat di Pendopo Bupati HSS, Rabu 14 September 2022. Dalam laporannya, Wakil Ketua 2 PKK Kabupaten Jauhar Tati menyampaikan, peserta pelatihan terdiri dari kader PKK di 11 kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sedangkan untuk materi pelatihan adalah tentang pelatihan keluarga balita BKB dan PAUD serta pelatihan pengelolaan UP2K dengan narasumber dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perindustrian dan dari PKK Kabupaten. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas PPKB PPPA, melakukan diseminasi audit kasus stunting, yang dihadiri dan dibuka langsung, oleh Sekda Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Haji Muhammad Nur. Diseminasi ini digelar, untuk mengambil kesepakatan dan penandatanganan rencana tindak lanjut, dalam rangka percepatan penurunan kasus stunting di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Guna meningkatkan pendapatan bagi keluarga, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Hulu Sungai Selatan, melalui Pokja 2 menggelar pelatihan pengelolaan usaha peningkatan pendapatan keluarga, yang bertempat di Sekretariat TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada Rabu, tanggal 14 September tahun 2022. Kegiatan ini merupakan suatu upaya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga dengan meningkatkan pendapatan melalui kelompok usaha ekonomi produktif, kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan. Sehingga melalui pelatihan ini para kader dan peserta pelatihan diberikan keterampilan terkait usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan taraf hidup keluarga. Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan gelar acara Malam Ramah Tamah, bersama pejabat Eselon 3, yang dilaksanakan di Kafe Gugunungan Amandit Kandangan. Didampingi Wakil Bupati Syamsuri Arsyad, serta Sekda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur, Bupati Haji Ahmad Fikri hadir pada acara Malam Ramah Tamah pada kesempatan ini.
Dilaksanakannya acara Malam Ramah Tamah ini sendiri bertujuan untuk lebih menguatkan kebersamaan dan sinergitas dalam membangun komunikasi antar pejabat, guna mengoptimalkan peran dan fungsi masing-masing. Guna terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan melaksanakan kegiatan survei akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit atau LARS Damar Husada Paripurna yang dibuka secara resmi oleh Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, Kamis 15 September 2022. Dalam sambutannya, Bupati Haji Ahmad Fikri mengatakan, ini merupakan komitmen pokok untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sehingga kepuasan pasien semakin meningkat yang bermuara pada meningkatnya kepercayaan masyarakat Kabupaten HSS dan sekitarnya terhadap RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Selanjutnya, Bupati berharap agar Rumah Sakit Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan dapat terakreditasi paripurna, sehingga hal ini bisa menjadi motivasi untuk selalu meningkatkan mutu pelayanan secara berkesinambungan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan pencanangan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah tahun 2022, yang dicanangkan langsung oleh Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri. Kegiatan yang dilaksanakan di ruang Aula Pendopo Bupati ini, merupakan bagian dari upaya pemerintah, dalam meningkatkan serta mengoptimalkan kualitas pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Wakil Bupati Syamsuri Arsyad membuka secara resmi kegiatan konsolidasi kebijakan Kabupaten, Kota tanggap ancaman narkoba atau KOTAN pada sektor kelembagaan, yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Hulu Sungai Selatan bertempat di Aula Kantor Kecamatan Kandangan, Kamis 15 September 2022. Kegiatan konsolidasi ini merupakan salah satu upaya menjalin dan memperkuat sinergitas BNN dengan perangkat daerah serta instansi vertikal lainnya, yang bisa dilakukan baik tempat maupun sasarannya, karena selama ini masih belum maksimal dan terkoordinir. Dalam upaya untuk mencapai keberhasilan program dengan bersama-sama dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika dan sejenisnya. Kenaikan bahan bakar minyak atau BBM yang telah diumumkan pemerintah pusat beberapa hari yang lalu, tentu membuat sebagian masyarakat di Hulu Sungai Selatan, ada yang terdampak. Didorong rasa empati terhadap kondisi ini, beberapa hari yang lalu Pemkab HSS mengeluarkan surat himbauan yang ditujukan seluruh ASN lingkup Pemkab HSS, untuk sehari pergi ke kantor dengan tidak berkendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak. Himbauan ini dilaksanakan pada Jumat 16 September 2022. Himbauan tersebut langsung dilaksanakan sendiri oleh Bupati Haji Ahmad Fikri dengan pergi ke sekretariat daerah hanya dengan berjalan kaki. Orang nomor 1 di Bumi Rakat Mufakat ini keluar dari kediaman, lantas menyusuri trotoar sampai ke sekretariat daerah. Gerakan sehari tanpa kendaraan berbahan bakar minyak ini, membuat suasana parkiran Setda HSS sepi, karena banyak yang menggunakan sepeda, jalan kaki atau naik angkutan umum.
Sebagai bentuk empati atas kenaikan harga BBM yang telah diumumkan pemerintah pusat beberapa waktu yang lalu, jajaran pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan aksi sehari tanpa BBM. Ditemani ajudan pribadinya, Bupati Haji Ahmad Fikri berangkat dari rumah dinasnya menuju kantor dengan berjalan kaki, untuk kemudian menghadiri acara syukuran HUT ke-77 PMI yang dilaksanakan di lobi kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ya, alhamdulillah hari ini kita ikut bersama pengurus Palang Merah ya, memperingati ulang tahun ke-77 meskipun besok puncaknya. Jadi momentum hari ini mereka bersama kita mensyukuri 77 tahun usia Palang Merah. Tentu harapan kita organisasi kemanusiaan terus bisa bergerak, bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat yang membutuhkan darah. Apa yang telah dilakukan selama ini sudah sangat baik, terus kita tingkatkan ke depan. Yang pasti setiap masyarakat membutuhkan darah dan tersedia ya. Setelah acara syukuran menyambut hari ulang tahun PMI ke-77 bersama Bupati dan Sekda, Wakil Bupati Syamsuri Arsyad yang juga menjabat sebagai Ketua PMI HSS melanjutkan kegiatannya menuju Panti Asuhan Amanah dan Panti Asuhan Budi Bakti Kandangan, guna menyalurkan bantuan dalam rangka memperingati hari ulang tahun PMI ke-77, Jumat 16 September 2022. Dalam perjalanannya menuju lokasi Wabub bersama rombongan PMI HSS menaiki sepeda, di mana hal tersebut dilakukan guna mengusung himbauan pemerintah daerah pada hari ini agar tidak menggunakan kendaraan yang berbahan bakar minyak atau sehari tanpa BBM. Bertempat di Grand Davamki Hotel Banjarbaru, Sekda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur, hadiri sekaligus membuka kegiatan rapat penilaian permohonan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas. Rapat ini digelar sebagai tindak lanjut atas dokumen persyaratan administratif BLUD 11 Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang telah diserahkan kepada tim penilai permohonan BLUD. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, resmikan bangunan gedung baru, Rumah Sakit Sumber Jaya Sehat, Minggu 18 September 2022. Seremonial peresmian sendiri, ditandai dengan pemotongan untayan melati oleh Bupati Haji Ahmad Fikri, didampingi Direktur Rumah Sakit Sumber Jaya Sehat, Dr. Hartono Tengguno. Alhamdulillah hari ini kami bisa meresmikan rumah sakit bangunan baru dari rumah sakit punya Dr. Hartono. Jadi saya bisa bersyukur dan bisa bahagia bisa memenuhi keinginan Dr. Hartono meresmikan ini. Pertama saya katakan saya teman lama, yang kedua mengundangnya lama sekali, jadi harus dijadwalkan untuk hari ini. Tentu ini salah satu pilihan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.